Dahulu kala di pantai air manis Padang, Sumatera Barat, ada seorang janda bernama Mande Rubayah. Janda tersebut mempunyai seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Malin Kundang sangat disayangi ibunya, dan sejak ia kecil sudah ditinggal oleh sang ayah. Malin Kundang pun telah tumbuh dewasa, dan ia merasa harus bisa merubah kehidupan ekonomi keluarganya. Pada suatu hari, Rashid, yang tidak lain adalah teman Malin Kundang, mengetahui bahwa ada kapal besar yang sedang bersandar di pantai air manis. Dan ia berniat mengajak Malin Kundang untuk ikut merantau bersamanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Malin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kamu. Ada apa, Rashid? Ada kabar baik untuk kita berdua. Saya tadi melihat ada sebuah kapal besar yang sedang bersandar di pantai air manis. Siapa tahu kita bisa ikut merantau kelewat kapal itu. Maukah engkau merantau denganku? Wah, kebetulan sekali. Saya juga bosan hidup miskin. Saya mau merubah nasib. Ya, saya mau sekali. Jadi kapan kita mulai berangkat? Bagaimana kalau besok pagi? Ya sudah, lebih cepat lebih baik. Tapi saya harus minta restu kepada ibuku dulu. Baik, besok saya tunggu kau di dermaga jam 9. Iya, terima kasih sobat. Malam harinya, Malin Kundang segera meminta restu kepada ibunya yang baru saja pulang bekerja. Ibu, saya mau merubah nasib kita. Bagaimana caranya? Tadi pagi saya diberitahu Rashid, ada kapal bersandar di pantai desa kita. Jadi, kami akan pergi merantau lewat kapal itu. Malin Kundang, apakah kau tega meninggalkan ibumu yang sudah tua ini sendirian? Malin Kundang juga tidak tega, tapi Malin Kundang juga ingin merubah nasib kita dan menjadi kaya. Malin Kundang sudah bosan hidup miskin terus-menerus, Bu. Ya sudah, Malin Kundang, kalau memang demikian keinginanmu. Ibu juga menginginkan agar kau menjadi orang kaya dan sukses. Ibu hanya dapat mendoakan supaya engkau berhasil. Kapan engkau akan berangkat, anakku? Malin Kundang berangkat besok pagi, Ibu. Secepat itu, nak? Kau meninggalkan ibu sendirian? Iya, Ibu. Doakan Malin Kundang agar selamat sampai tujuan. Keesokan harinya, Malin Kundang disertai oleh ibunya dan Rashid pergi menuju ke pantai desa mereka, tempat kapal besar itu bersandar. Berhati-hatilah, Malin Kundang. Doa ibu akan selalu menyertaimu. Baik, Ibu. Tunggulah Malin Kundang pulang dengan harta yang cukup untuk kita berdua. Itulah Malin Kundang dan Rashid berangkat menuju ke tanah perantauan. Sedangkan ibu Malin Kundang tetap tinggal di kampung pantai air manis. Sesampainya di pelabuhan, ada seorang saudagar yang mendatangi mereka. Akhirnya sampai juga di pelabuhan. Aku harus mencari pekerjaan begitu sampai di kota. Permisi, apakah benar kamu sedang mencari pekerjaan? Benar, Tuan. Kebetulan sekali, saya sedang mencari seorang pekerja. Apakah kamu mau bekerja di tempatku? Tentu saja. Kami mau, Tuan. Kapan kami dapat mulai bekerja? Kalian bisa mulai bekerja besok pagi di rumah saya. Rumah Tuan di mana? Mari, ikut denganku. Malin Kundang ikut saudagar pergi ke rumahnya. Mereka berlabuh ke kota, lalu sampai di kota. Saudagar tersebut menyewakan salah satu kamar di rumahnya untuk ditinggali oleh Malin Kundang. Pada keesokan harinya, Malin pun mulai bekerja dan diawasi terus oleh saudagar. Dan rupanya Malin Kundang sangat giat dan rajin.
Hingga suatu hari akan diadakan pesta di rumah sang saudagar. Dan anak saudagar yang bernama Putri akan menari bersama dengan teman-temannya yang lain. Dan pada saat itu juga Malin Kundang melihat Putri dan langsung jatuh cinta padanya. Subhanallah, cantik sekali dia. Siapa dia? Dan pada saat itu Malin mendekati Putri untuk berkenalan. Hai, bolehkah aku berkenalan denganmu? Namaku Malin Kundang. Tentu saja, namaku Putri, anak seorang saudagar. Setelah mereka berkenalan, mereka akhirnya semakin dekat. Sampai akhirnya Malin memutuskan untuk menikah dengannya. Putri, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Silakan tanya padaku. Aku pasti akan menjawabnya dengan jujur. Maukah kau menikah denganku? Putri pun sangat kaget mendengarnya. Kemudian ia tersenyum. Tentu saja aku mau menikah denganmu. Sebulan setelah menikah, mereka pergi untuk berdagang di perkampungan Pantai Air Manis. Bundu, ada kabar baik. Kabar apa itu, Rashid? Malin telah pulang, Bundo, dan dia membawa istrinya. Benarkah, Rashid? Saat Rashid memberitahu Ibu Malin bahwa Malin sudah pulang, ibunya pun langsung berlari keluar rumah menuju pelabuhan untuk melihat Malin sambil menangis gembira. Malin, dari mana saja kamu, nak? Bundo khawatir. Tapi akhirnya kamu pulang juga. Dan sekarang kamu sudah mempunyai istri yang cantik. Ah, siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Pergilah. Malin, aku ini ibumu, nak. Tidakkah kau ingat, nak? Aku tidak mengenalmu. Pergilah sana. Malin tidak mempunyai ibu yang dekil dan kotor sepertimu. Malin pun mendorong ibunya hingga terjatuh. Sampai akhirnya ibunya menangis dan berdoa agar Malin disadarkan. Ya Allah, mengapa anakku satu-satunya seperti itu? Aku yang melahirkan dan membesarkan dia, ya Allah. Berilah dia teguranmu. Sesungguhnya dia adalah anak yang durhaka. Dan pada saat itu juga ibunya berkata, "Kukutuk kau menjadi batu, Malin, karena kau telah menjadi anak yang durhaka." Dan tiba-tiba terjadi hujan lebat dan petir yang menyambar. Dan saat itu pula Malin berubah menjadi batu. Ah, apa yang terjadi? Tidak. Sekian cerita yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah jangan pernah sekali-kali untuk durhaka kepada orang tua, baik ibu maupun bapak, karena merekalah yang telah membesarkan kita. Merekalah yang mendoakan kita hingga kita menjadi sukses. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang durhaka kepada orang tuanya. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kita sewaktu kita kecil. Jangan pernah menyombongkan diri, karena harta itu bukanlah segalanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.